saat melihat Allah tidak ada kenikmatan yang paling utama. Kenapa coba? Halo. Ini contoh saja, contoh. Ibu ataupun anak-anak semua ataupun bapak, ketika kita ketemu dengan orang yang kita sukai, entah itu kita karena senang, karena contohnya sekarang kan lagi marak dengan kalau perempuan itu dengan Ustazah Halimah Al-Idrus, betul? Wah, sekarang lagi booming di mana-mana, betul? Ibu saat melihat wajahnya beliau yang saat dimana itu ribuan orang terkumpul, saat ibu bisa berdekatan, kira-kira ibu ingat makan atau bahagia saja? Yang ada pengen foto, pengen selfie, ini bahagia, nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa apa, benar? Mau gerah nggak berasa, iya nggak Bu? Mau capek tidak terasa. Ini baru ketemu dengan keturunannya Rasulullah SAW. Ini terbayang saat ketika nanti di akhirat kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada tertandingi yang lainnya kecuali adalah kenikmatan saat bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk kita semuanya yang paling utama memang bukan harapan surga, tetapi harapan yang paling utama bagaimana diri kita terhindar dari siksa api. Kenapa? Karena kalau semua Islam, semua orang Muslim itu pasti masuk ke dalam surga. Cuma caranya beda-beda. Ada yang icip-icip dulu, ada yang dicemplungin dulu, ada yang digosok dulu, ada yang sampai dengan dihancurin dulu. Naudzubillah. Maka kita semuanya yang paling utama, harapan yang tertinggi adalah bagaimana saat ini kita jangan sampai terkena siksa api neraka. Maka hal-hal yang membuat Allah tidak suka, yang membuat kita akan menghantarkan diri kita ke dalam siksanya api neraka, yaitu adalah harus kita betul-betul jauhi. Maka yang kita bahas adalah bagaimana menghindari maksiat. Kemarin masih ada kan? Telinga. Maksiat telinga kan kemarin kita sudah bahas. Maksiat lisan, ya, maksiat telinga, maksiat hati. Dari mulai maksiat hati masuk ke maksiat telinga. Ketika maksiat telinga ini betul-betul sangat berpengaruh. Apa yang berpengaruhnya? Contoh, kemarin saya pulang antar lomba, ngobrol-ngobrol sama beberapa kepala sekolah terkait dengan sekolah ini. Kata saya hambatan di tanah untuk izin operasional. Ternyata ngobrol-ngobrol, sekarang mah Bu, daripada kita mikirin beli tanah yang samping, cari tanah yang bagaimana bisa murah dan bisa bisa izin operasional, itu bisa turun. Dari situ Bu, itu ucapan ke telinga, masuk ke telinga, saya langsung mutar otak. Bagaimana caranya kita bisa izin operasional keluar dan cari tanah langsung. Pada malam itu pula saya telepon Umi Kesi, telepon temannya Abi dan lain sebagainya. Maka semua itu adalah, itu sangat betul-betul merubah kita. Bu, ternyata apa? Saat telinga ini dimasuki yang baik, maka jadilah apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar akan masuk ke dalam pikiran, masuk ke dalam hati, dan masuk ke dalam gerakan tubuh kita. Sangat betul-betul berpengaruh. Maka saat telinga kita jangan sampai mendengar kalimat-kalimat yang tidak baik, bahkan yang akan merusak akhlak kita. Kenapa? Karena ini Bu, sangat berpengaruh sekali. Coba Ibu nih ya, ada yang ngomong, ih Ibu hari ini cantik banget, kepikiran. Iya saya cantik ya. Jadi selfie pakai filter lagi. Ya nggak Bu? Itu dari mana Bu? Dari telinga ya? Benar nggak Bu? Coba Ibu ada yang ngomong hari ini, Ibu hari ini jelek banget, ih kusut banget, langsung pakai skincare. Mikirin, ya kan? Bagaimana caranya biar nggak yang dikatakan orang itu betul-betul sangat berpengaruh. Maka
pendengaran kita betul-betul harus kita jaga. Seandainya ada yang kurang baik, kita tinggal saring. Ya, seandainya telinga kita ada yang mendengar yang tidak baik, saring. Kita terus. Ketika mendengar yang tidak baik, tabayun, terus tabayun. Ya, kenapa jangan sampai ini telinga masukin ke dalam hati, ke otak, terus bereaksi di dalam tubuh. Tadi kembali lagi, ibu dipuji, saat dipuji, ya Allah, terima kasih, ya Allah. Kita kembalikan. Saat ada yang tidak suka, oh mungkin saya harus introspeksi. Oh mungkin saya harus berubah. Jangan jadi Satria Baja Hitam tapi ya, harus berubah, apalagi lebih baik lagi. Saat sekalipun ada orang yang mengatakan kepada kita tidak suka dengan kita, kita yakin. Kenapa? Yakinkan bahwa kita hanya berharap pujian dari Allah. Yakinkan bahwa diri kita hanya membutuhkan Allah, kita tidak membutuhkan yang lain. Siap? Siap. Nih, anak-anak, kira-kira ada nggak yang suka teman kita yang julid? Ada. Mana orangnya? ada aja kan gue yang iseng mana sih itu tuh, gitu kan? Nah itu kan dari omongan nih, yang masuk ke telinga. Coba kalau kamu nggak bisa dengar, Bil, mana Habil? Mana yang telinganya lagi nggak bisa dengar? Enakan lagi didengar, enakan lagi nggak dengar? Hah? Enakan dengar ya? Nah itu makanya kita saat ketika enaknya bisa mendengar, ya ini kita manfaatkan saring sebanyak mungkin. Kita harus menyaring dan jangan sampai kita provokatori atau sok jelasin terprovokasi. Nah itulah pokoknya intinya ya. Sok pabaruit kalau ngomong yang sama hurufnya ya, oke. Nah jadi sedikitnya ketika kita bagaimana kita kembalikan lagi, takut Allah nggak suka. Kalau Allah nggak suka, kita berarti masuk kemana, Bu? Masuk mana? Neraka, ya kan? Oh saya dengar takut Allah nggak suka. Tidur kamu di sini, Umi berdiri tidur malah berjemur. Ya, jadi ya saat ini yang paling utama, yang paling berharga bagi kita, bagaimana pencapaian Allah menilai kita. Saat sedemikian pula yang kita lakukan, yang kita rasakan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini berusaha mendapatkan cinta dan rahmatnya Allah. Ibu, kalau kita ditatap dengan cinta sama Allah, jangan bilang dulu sama Allah dulu. Ibu kalau ditatap cinta sama suami kita bagaimana, Bu? Nah, senang ya, Bu? Apalagi tatapnya sekali, 2 kali, Ibu udah salah tingkah masih. Ya. Halal. Ya kan, boleh. Ya kenapa? 1 kali menatap suami bahagia, Allah berlindung. Ya kan? Begitupun sebaliknya itu. Apalagi saat Allah menatap kita dengan rahmatnya, saat Allah menatap kita dengan ridhonya, itu yang perlu kita harapkan. Manusia masa bodoh tuh datang pada naon. Ya Bu, manusia contoh, punten manusia ya sama kita. Kita capek mikirin si aku ngomongnya begini, hati kadang kita sakit, ya sakit. Kadang kita langsung pikiran, tapi langsung kepisah kita. Nah udah dia nggak ngasih apa-apa ini sama kita, nggak ngasih penghidupan sama saya. Cukup Allah yang ngasih penghidupan sama saya. Oke, ya Bu, lagi belajar saya juga sama. Hesek gitu ya. Susah kadang kita cepat, Masya Allah. Kadang ya, cuma bagaimana cara itu menepis dan kita jeritkan dalam kalbu saya. Ya, jeritkan dalam kalbu kita, ya Allah, Engkau caranya saya kembali kepadamu. Engkau caranya saya biar bisa balik kepadamu. Biar saya tidak berharap kepada manusia. Kenapa? Karena manusia akan mengecewakan kita. Kecewa. Ya, maka insya Allah kita tadi pendengaran masuk ke maksiatul
lisan. Tadi masalah maksiatul lisan dan masuk ke maksiatul maaf tadi masuk tuh telinga, dua telinga, dan masuk ke maksiatul lisan. Ketika lisan, nah ini kalau lisan berarti siapa pelakunya? Kalau tadi telinga kan kita hanya mendengar, ya berarti ada apa Bu? Ada orang lain yang harus kita perhatikan, betul? Kalau lisan betul-betul kita ini sangat fokuskan lagi kepada kita, kan telinga mulai kepada orang lain. Kalau lisan betul-betul perhatikan kepada kita. Saat bagaimana lisan bisa terjaga, saat lisan ini bisa betul-betul, kemarin dikatakan falyatul khairan aw liyasmut, sudah dibahas. Kalau memang baik silahkan katakan, kalau tidak baik maka diam. Tapi diamnya jangan membisu tanpa ada action. Diam di sana adalah maksudnya kita tetap action dalam kebaikan, diamnya dalam berbicara kemaksiatan. Maka saat diri kita berusaha bagaimana lisan ini terjaga, setiap lisan, setiap huruf, setiap ucapan, bahkan setiap apa yang mau kita keluarkan dari lisan ini, kita semata-mata harus harus semakin diperhatikan. Kira-kira saya baik nggak ya? Kira-kira baik nggak ya? Saat marahnya, saat diri kita marah, kayak saya Bu, kadang ini marah nih, oh anak-anak lagi begini nih, kan? Lagi nggak serius, ya lagi nggak bercandanya maksudnya dalam keadaan haji, silakan bercanda dong. Saat kita marah pun kita pikirkan bagaimana marahnya Allah suka tidak sama kita. Bagaimana marahnya kita, Allah pun menyukainya. Bahkan diamnya pun kita, Allah suka kepada kita semuanya. Ketika berbicara pun, Allah suka kepada kita. Jadi kita berharapnya Bang, pujian dari Allah. Biar apa tadi? Biar kita bisa berjumpa dengan Allah. Dengan tadi cucu Rasulullah saja kebahagiaan yang luar biasa. Lupa makan, lupa minum, lupa gerah, lupa segala macam. Berangkat pagi, kita pulang sore, macet-macetan dan lain sebagainya, ya, tetapi ada kebahagiaan. Baru cucunya Rasulullah, belum Rasulullahnya, belum yang menciptakan Rasul. Nah maka ini kita, harapan kita, insya Allah mudah-mudahan bisa. Hadirin rahimahullah. Tadi baru maksiatul ain, maksiatul uzun. Sekarang yadain, dua tangan. Kira-kira yang bisa dilakukan, ini tangan yang memungkinkan Allah nggak suka. Tangan melakukan apa? Hah? Memukul, maling. Oh masih ada, apa lagi? Hah? Curi. Mencuri ya, maling kayak mencuri berarti. Mencuri apa coba? Kan kita biar review dulu, tadi bingung maksiat naon berjalan. Hah? Tangan, membunuh, memukul, mengambil bukan haknya. Hah? Merusak. Apa lagi? Makan. Makan berarti makan apa? Makan hak orang lain, mengambil hak orang lain atau memakannya, masukin ke mulut, boleh? Apa lagi? So, biar berpikir lah, biar nggak ngantuk. Biar nggak ngantuk ya. Ya. Jadi itu adalah diantaranya berbagai maksiat tangan. Kalau menyogok pakai tangan, pakai naon? Menyogok pakai tangan, pakai mulut. Mengurangi timbangan dengan apa? Dengan tangan. Mainin HP pakai apa? Mainin HP pakai apa? Pakai tangan. Jadi, nah itu tadi mainin HP kira-kira bisa maksiat tidak? Ya. Mengurangi timbangan bisa maksiat? Apa sih maksiat itu?
Lalu tadi kata Abi dibilang, maksiat apa? Hah? Melanggar aturan Allah atau melakukan sesuatu yang membuat Allah tidak suka. Gampangnya seperti itu. Ya, jadi apapun, contohnya mengurangi timbangan, mengambil hak orang lain, memukul yang walaupun bercanda nih ya, dengerin anak-anak pintar. Walaupun bercanda ada saya main iseng doang keplak, celaka. Contohnya bahaya itu membahayakan. Ya, kalau mukulnya yang biasa boleh. Tapi kan kadang anak-anak ada yang iseng ya, lagi smackdownan dan lain sebagainya ya, dipukul dan lain sebagainya. Nah itu, ini adalah termasuk maksiat tuh yadai, maksiat kedua tangan ini. Ketika tangan yang kita lakukan saat tangan ini mau kita pergunakan, jadi kita perlu memilih dan memilah. Kira-kira kamu Bu kalau gini, tangan yang megang HP, contohnya megang HP. Kalau seandainya ketika kita menggeserkan yang baik, mengarahkan Allah suka kepada kita, maka insya Allah itu adalah mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saat tangan kita melakukan, menggeser sesuatu yang membuat kita maksiat, contoh, kalau begadang boleh nggak? Begadang jangan begadang kalau tiada artinya, ya kan? Kalau begadang, contoh nih sekarang soalnya banyak anak-anak nih. Nih, begadang kalau contoh, kan kamu main HP nih, main game, pakai apa? Pakai tangan, pakai kaki, tangan pakai mulut. Ini main game asik sampai lupa waktu. Saat giliran sholat subuh ngantuk, sholat subuh berjamaah tidak, bahkan sampai kesiangan. Ini pertanda kita sedang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati nah. Perempuan, saya mau main game kata perempuan, ya scroll terus. TikTok, scroll lagi. Nah, joget-joget katanya TikTokan. Ya, dan lain sebagainya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Punten, kalau memposting nih dalam HP, memposting pakai tangan bukan? Dan sekarang mah zamannya HP, jadi saya mau bahas ini HP. Saat kita memposting hal yang tidak baik, bahkan itu akan merusak diri kita dan itu akan merugikan kita. Hati-hati. Contoh, sok coba ya perempuan, nah, teman anak-anak, selfie jepret, nggak pakai kerudung, atau diginin aja rambutnya kelihatan dikit, taruhlah di Facebook, taruhlah di sosial media. Hati-hati, setiap orang yang melihat itu, setiap orang yang melihat aurat kita, itu walaupun kita tidur dinilai oleh Allah kita sedang bermaksiat. Nah, perempuan hati-hati. Oh, udah saya mah seneng apa-apa kan ini saya sekarang mau lagi tren sekarang. Jangan terbawa tren bagus. Ya, sok coba lagi ngapain? Naon coba ya? Iya, geus maju, geus peureum, geus mabalik dan lain sebagainya, jungkir balik tinggal di botol teh. Ya. Tadi simpan, hati-hati wajah kita seandainya menimbulkan madarat buat orang lain, biar kalian merasa ingin dinilai orang lain. Oh, bagusnya saya posting ini, terus banyak yang like. Banget yang subrek, tahu subrek. Ya, hati-hati saat kalian senang dengan pujian manusia, apalagi lawan jenis, disitulah kita sedang maksiat. Nauzubillah min. Nah, jaga akhlak kalian, pinter. Ya, dan zaman sekarang apa? Yang paling banyak maksiat ada di HP, di tangan ini. Makanya pantas dalam Al-Quran dikatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kalimat apa yang pertama kali disam? Tangan.
Saya dulu bingung, kenapa mesti tangan dulu? Ternyata zaman sekarang pertama kemaksiatan yang paling banyak memadaratkan itu adalah dari tangan, dari tangan ke mata ke telinga semuanya. Maka hati-hati ya, sekarang harus kita pinter-pinter menggunakan tangan. Punten Bu ya, sekarang tangan kan aplikasi apa. Hati-hati ya, aplikasi sekarang gampang ya Bu, ngomong akses apa. Sehari saya Bu yang nelfon itu masih pinjaman duit ratusan juta ya. Coba itu teh kan kadang gini, coba kalau kita lagi apa namanya, Galau. lagi galau aduh saya lagi butuh buat kamu saya itu Bu yang nelfon sehari bisa berapa puluh kali. Iya, dengan ibu dan hati, apakah Anda membutuhkan uang 100 juta? Kata saya butuhnya 1 miliar Bu. Saya jawab begitu aja. Kenapa? Kalau kita terbawa, ini hati-hati apa? Oke saja. Kenapa? Karena kan itu pinjaman seperti itu. Ya ini tangan. Ya oke, kalian tinggal ketik 1 contoh biasanya mengiyakan, nanti lanjut aplikasi dan sebagainya. Hati-hati. Kenapa? Ini khawatir Allah tidak suka. Kenapa? Karena ketika diri kita ijab kabul dalam aplikasi itu tidak ya, kenapa? Harus berdasarkan syariat. Dia harus tahu betul. Ini makanya mulai dari HP pun kan di perumahan ya banyak, atau ada teman saya juga yang punten bahkan jual rumah sampai dengan murah. Kenapa? Saya terjerat pinjol dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Nah, sekarang mari hati-hati. Tangan tidak tahu tangan Bu. Jangan awalnya tangan tidak. Saya mah dari HP tapi saya tanda tangan. Salah ini. Jangan, betul. Nah ini masih ya tangan. Yuk kita bismillah. Kita jaga tangan kita. Apapun yang melakukan tangan, makanya Allah tadi mengatakan tangan yang akan pertama dihisab sebelum yang lain, sebelum kaki ini dari tangan dulu. Coba Ibu mau janjian kemana aja, berawalnya dari mana sekarang? Dari tangan. Enggak tiba-tiba Ibu jalan, oh iya saya enggak, dari tangan dulu. Janjian di sini ya, jam sekian ya. Nah, dari mana itu? Nih contohnya, ya kita mau aja ya, nggak usah ngaji ya. Nanti berangkat ngaji dari rumah, chattingan dari mana ya kan? Tangan awalnya. Bilang ke orang tuanya mau mabit, bilang ke orang tuanya mau ngaji malam. Sampai ke sininya nggak ada. Itu tangan awal. Hati-hati bagus, pinter. Ya, jangan sampai tangan ini mengawali kemaksiatan yang membuat Allah tidak suka, bahkan kita dijauhkan dari tadi kenikmatan akhirat yang sesungguhnya bisa berjumpa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.